Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Waz-zahiru anna muradal muallif rahimahullah ta'ala bi isa'atil adabi ma kana fihi naw'un minar ru'unati wa izharud da'wa wa tisaful 'abdi bi sifatil maula wa inbisatihi wa idladihi fi mawqifil haibah wal haya wa ma asbaha zalika mimma yukhafu ala sahibihi wuqu'ul istidraji wal makarif bihi walakin yambagi lil muridi alla yatahawanu bisyai'in minal adabi wala yastahkiruha fa inna tahawanu bidzalika wal istihqaru lahu min mukhamaratil jahli wa adabil ma'rifah billahi ta'ala wa hadha aqbahu anwa'i su'il adabi wa in waqa'at minhu isya'atu adabin fal yakun khaifan min jalika musta'aziman lil amri fihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih melanjutkan kalam Al-Hikam yang 64. Masih berkisar menjelaskan tentang adab. Nah, jadi masih panjang benar sekali hidup menafsirkannya, panjang benar. Nah, dan artinya kurang lebihnya Mujahidin masalah adab batin kan kemarin menjelaskan tentang urusan hati. Nah, di sini ada juga ngarannya adab zahir jahidin di sini. Adab zahir yang harus orang tuh ma'amalakan. Adab zahir. Nah, yang dimaksud daripada seorang mu'allif rahimahullah ta'ala dengan keburukan adab jahidin itu banyak sekali. Adapun diantaranya orang tuh mengaku zahir nih menyifati seorang hamba, akan tetapi orang ini sombong. Karena apa? Karena memakai sifat Tuhan, sombong. Karena yang bisa bersifat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini memakainya. Oleh karena itu jahilin orang ini harus takut dengan seorang tuh kada bisi adab. Atau orang ini ibaratnya masih tanang-tanang aja, sedangkan seorang itu adalah masih dalam istidrak. Masih dalam istidrak jahilin. Maka sebaiknya seseorang tadi yaitu jangan menyia-nyiakan tentang adab sehari-hari itu lah, adab hati ya, adab zahir kah, pina paragahnya atau penyembungnya kah.
Dan jangan sampai meremehkan daripada sifat yang kita alami. Misalnya sifat kita kada baik, jangan merasa tenang ataupun merasa biasa-biasa saja. Fa inna tahawana, jadi apabila kita meremehkan itu, maka berarti kita ibaratnya dalam keadaan tajabur kebodohan kita, atau bahasa lain itu bongol barikit. Nah, ibaratnya kita tuh bodoh, berarti itu kita bodoh dengan diri kita. Dan pulang apabila orang tuh merikitakan daripada kebodohan karena gara-gara ada memakai adat, wa adamul ma'rifat, yaitu kada dapat ilmu ma'rifat, ilmunya kada dapat tuh. Apalagi perjalanan ma'rifat, apalagi ibaratnya tadi perjalanan nur, apalagi orang ini kada mendapatkan yang disebut wasil ataupun sampai. Disebabkan orang ini ibaratnya hatinya atau perasaannya sudah tertutup dengan kebodohan. Karena bodoh tadi artinya merasa bujur, itu pandangannya salah tuh nah, tapi merasa apa dalam bahasa Arab tuh bodoh murakab menurutnya. Nah, artinya anuan tuh bodoh murakabnya artinya bekas senambungan, apa bahasanya itu sudah bodoh bunga lagi nah, bahasanya tuh tasuson tuh nah. Kalau bahasa di pesantren dulu bodoh murakab ya, bodoh yang tasuson. Jadi saking bodohnya orang tadi merasa pintar, kada hendak lagi memperbaiki diri. Nah, bodoh murakab ngarannya. Jadi gara-gara bodoh murakab ngarannya dah jahil murakab ngarannya, maka tidak ada ma'rifat terbuka, terhijab peraneh ma'rifatnya, apalagi ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang di bawahnya aja belum ma'rifat, maksudnya ma'rifat diri kan di bawahnya nih, ma'rifat diri nih, Arab nafsi ini di bawah nih masih. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala tuh kada sampai. Karena apa? Karena bodoh murakab tadi ada merasa. Kan barang siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Bahasanya kayak itu tuh. Kayak apa hendak kenal dengan Allah Ta'ala? Karena kebodohannya tadi menutupi dengan melihat dirinya. Dirinya ini kada kau melihat, dirinya kada kau dilihat karena ditutupi oleh bodoh murakab tadi. Jahil murakab. Jahil murakab tadi adalah merasa kada salah, merasa kada apa-apa. Nah, itu jahilin di antara adab hati tadi, atau adab hati dan adab jahil juga kayak gitu. Nya nampak apabila adab hati kada bisi, nampak kena adab zahirnya pun kada bisi juga. Karena berkesinambungan antara hati dan zahir. Karena hati tadi memancarkan nur sampai keluar. Nah, memancarkan cahaya sampai keluar. Tuh. Nah, seterusnya jahidin di sini pulang. Wahaja akbahu anwa'i su'il adab. Nah, orang yang bodoh murakab tadi, atau ibaratnya merasa bujur, merasa benar, itu adalah paling buruk-buruknya adab. Nah, di antara yang lain tuh buruk-buruknya adab. Fa'in waqat minhu isatu adabin paling haipan. Jadi apabila kita nina ada bisi perasaan yang kada badab hati nina, hati kita ada badab, yaitu beri merasa bujur tadi, maka jahidin sayugyanya cepat-cepat kita nih haipan takut, dan cepat-cepat kita nih maagungakan perkara
yang baik. Wal yubadir ila taubati wal i'tijar, dan hendaknya kita bertaubat, berbulik maksudnya. Baik taubat istighfar, baik taubat ibaratnya yang lebih tinggi lagi, inabah ngarannya kembali. Nah, watana suli minha khasyatan, dan ingat nih merasa takut. Nah, ada perasaan takut toh. Takut daripada apa? Yaitu apabila orang mangka ini akan ditutupakan hijab hatinya. Itu yang ditakutkan. Al-uqubatu min haitsu la yasuru, yang sehingga dia tuh kada merasa bahwa kada ada peningkatan hatinya nih. Itu yang ditakutkan daripada orang-orang sufi tadi. Nah, kita nih yang ditakutkan apabila rezekinya akan dilancar. Ya itu benar ya, kalau rezeki kada lancar itu yang ditakutkan kita. Tetapi kalau orang sufi tadi yang ditakutkan adalah hijab tak tutup. Tirai tak tutup, akhirnya kada ma'rifat dan kada tahu kita nih posisi perjalanannya sampai di mana sudah perjalanan kita nih. Apakah di bawah aja terus, atau ibaratnya mulai naikkah, atau mulai ibaratnya sudah perjalanan mulki kah masih, atau malakut kah, atau perjalanan lahut kah, dan lain sebagainya. Kada tahu kita, karena apa? Juhil murakab tadi menutupi. Wa akadu ma yang bagi ayat tanibah al-muridu min muqtadayati hadhil jumlah. Maka jadi alangkah seyuknya seorang yang pencari Tuhan ini, yaitu menjauhi daripada perkara yang kada boleh, yang kada badab, yang kada badab tadi kita jauhi jadi. Nah, kada badab kita jauhi. Kemudian jadi di sini ada. Nah, itu insyaallah. Haja jumlah allati jaharna anna muradul mu'allif rahimahullah ta'ala min al-yasmil adab ayyatana khatiru ala syai'in min itlal Allah ta'ala ujahidin. Apabila hati kita nih ataupun akhlak kita nih kada baik, maka segeralah kita nih lari kepada jalan yang benar. Allah. Nah, kayak apa jalan yang benar? Ya, kalau akal kita masuk ini kada bagus, kita pikirkan kada bagus toh. Nah, hanya bisa aja akal ini menimbang, alat untuk menimbang. Uji Imam Ghazali itu alat untuk menimbang. Apabila ini kada bagus, kada beradab, berarti ini kada bagus. Nah, kita tinggalkan gitu. Wa ta'ata tadbira minhu wa tabarum bi ahkamihil mu'allama fi nafsihi aw ghairihi. Nah, jahidin orang ini kalau ibaratnya tahu sudah itu kada bagus, kada beradab, maka tuh kita lawan dengan bermujahadah. Susah payah. Ini akhlak kita kada baik kayaknya. Kita buang aja. Misalnya orangnya hati kita kada terima, hati kita emosi, hati kita penyarikan. Nah, kita belikan, kita lawan. Jahidin di sini nih. Kita lawan. Ila khaliqul aibi lima yuafiquhu wa hawahu aw naqasa fi najrihi. Padahal barang itu tuh kada baik menurut akal, kada menurut tertib ataupun menurut hukum ahkam agama, maka kita tinggalkan gitu. Mimma yarahu min haq fa in khatara bibalihi aw jara ala syai'un min jalika falyubaddir ila istighfar gitu. Apabila orang tuh ada perkara di hatinya yang kada bagus menurut agama,
fal yubadir, segeralah kembali dan beristighfar. Nah, wa taqsa anhu wa li'alman tusaglihu bijalika min albil hasanat, dan lawannya daripada yang kada baik tadi yaitu kita membanyaki perkara amalan yang hasanati, yaitu yang baik-baik dilawan kita. Misalnya kita orang tuh pemalar, bersedekah banyak ya. Nah, misalnya kita kulir sembahyang, dibanyaki sembahyang, dipaksa tuh bang. Misalnya sifat kita nih kada tapian kasaran, lembuti kita. Nah itu penglawannya. Caranya tuh, cara amalnya wa adil qurbat bijalika yadkhulahu fi maqamis ridha, dan sehendaknya kita tuh nah satu perkara yang terjadi dalam diri kita tuh maka kita pandang dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tertimpa tuh dalam kita tuh ridho dulu, ada satu keridoan gitu nah. Yuwasiluhu ila ghayatin na'im wal ata kama antuatinahu alaihi wa tahawanu bihi min ajim hatayahu wa akbar junubihi wa yu'diyahu dzalika ila taskhatil aqdar wal wuqu' fi darakatin nar, na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan pulang di antara adab hati yaitu orang tuh berisi sifat ridho dengan takdir. Nah, kalau yang tadi itu pembahasannya kita memperbaiki diri, beramal itu ibaratnya yang menurut akal kada baik, maka kita beramal. Tetapi ada lagi yang lebih dalam lagi, masalah keridoan dengan takdir. Dan apabila orang ridho dengan takdir ini, kada boleh mengeluh. Nah, diceritakan dalam satu cerita ada seorang sufi. Sidin ini kehilangan anak selama 3 hari, kada ada kabar. Maka seseorang bertanya kepada beliau, coba pian ini kan wali Allah, pian ini ahli sufi, dan orang banyak minta lampian doa mustajab sebertaan. Coba pian melakukan doa kepada Allah Ta'ala supaya anak pian dibulikakan. Ujahidin tadi, nah Ujahidin tadi faqala i'taradi alaihi bimma qada asaddu alayya min jihabi waladi. Nah, Jahidin, aku kan hendak berdoa untuk anakku. Karena apa? Jahidin sini, aku lebih suka hilang anakku daripada aku ibaratnya kada percaya dengan takdir. Nah, ini kan bersyariat tuh. Ini tapi ini orang sufi lah, lain kita. Ini orang sufi yang sudah wali, yang tahu, tak baca sudah hidin nih masalah takdir, tak lihat tuh hidin, lahul mahfud tuh tak buka. Nah, kalau kita nih kada tak buka lahul mahfud. Orang yang tak buka lahul mahfud tuh kada berdoa lagi. Tahu sudah. Kisahnya tuh tahu. Seandainya berdoa, ini sekadar maramiakan di mana lagi. Atau melajari orang nang kada tahu, nang kada putuk, kada tabuka tirai tadi. Orang yang sudah tabuka kol nih takdirnya, tabuka apa deh lahul mahfudnya, ini kada berdoa lagi. Nah, ia tabuka takdirnya oleh hidin nah. Sagan sidin seorang nah, tabuka dilihatakan lahul mahfud tuh catatannya. Jadi hidin kada meminta lagi. Apabila hidin meminta, berarti jahidin aku tuh ibaratnya melebihi daripada takdir, menghendaki daripada takdir. Asaddu jahidin di sini. Nah, aku lebih senang dengan takdir daripada aku berdoa yang bukan takdirku. Nah, ini kan wali, lain kita. Kita nih masih dituntut namanya berikhtiar.
Wa qala ba'du sadah, dan ada lagi seorang yang sangat mulia, mungkin daripada wali Allah juga nih. Hidin ini membuat dosa aja Hidin. Kemudian aku tuh menangis semenjak 60 tahun, sudah menangis terus. Kemudian Jahidin, aku ini bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, karena apa beribadah? Karena merasa salah dan bertaubat min jalikal junub, daripada itu dosa. Ujah orang dosa apa? Gerang pian ini berlawasan beribadah 60 tahun dan menangis 60 tahun. Dosa apa gerang? Qultu marratan lisa'in laitahu kana wa qala ba'd salat law qarada jismi bil maqaridi kana ahabbu ilayya min aqulu syai'in qadahu. Akan tetapi Jahidin pulang, Hidin ini ditantang sama orang, maksudnya tuh kenapa jadi menangis terus dan beribadah terus? Apakah engkau kada ridho dengan takdir? Nah, ini maksudnya ada tantangan dah. Kenapa bertobat 60 tahun malah seduh kada keluar rumah, bahasanya tuh di kelambu terus, bebini kada mau, bagawi kada mau, kira-kira kayak itu dah. Menangis saja terus gara-gara bersalah, ada dosa aja dan. Nah, wa qala ba'd salat law qarada jismi bi maqaridi kana habbu ilayya min aqulu syai'in qadahu la yatahu. Ujahidin, kalau seandainya tuh takdir Allah Ta'ala, engkau tuh ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, aku tuh lebih senang jadi dengan takdir tersebut daripada badan-badanku nih digunting. Nah, kurang lebih kayak ini. Seandainya tuh orang ditakdirkan ke neraka aja deh, bahasanya gitu lah. Tapi di situ dengan Allah Ta'ala, itu aku lebih senangi daripada masuk surga kada dengan Allah Ta'ala. Nah, ini yang kadang masuk akal kadang-kadang kan. Nah, maksudnya kalau dengan takdir tuh dengan Allah Ta'ala, orang nama masuk surga tadi kada lawan Allah Ta'ala. Aku lebih senang masuk neraka daripada masuk surga tapi kada lawan Allah Ta'ala. Nah, ini masalah nang ibaratnya kharikul adat panglah, ibaratnya ada kawa di pandirakan di umum. Nah, percaya dengan takdir tadi melebihi daripada meminta kalau bukan takdir kok. Nah, kayak itu bahasa bubuhan di sini nih. Min an aqulu qadahu la yatahu lam yaqdahu. Nah, satu ketiga lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an sakitnya. Kemudian Hidin berdoa Hidin berdoa, Allahumma afini pasmahati fam yaqulu malaka wadduhulu baini wa baina maliki. Hidin ini sakit, itu berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Langsung ditagur. Kalau kita ibaratnya hendak sakit hendak sembuh, kalau Hidin tadi ibaratnya sakit kemudian berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kemudian ada suara hatib ngarepnya, yaitu suara tanpa rupa. Orang lain kan mendengar, kada Hidin aja mendengar. Hatib tadi berkata, malaka, gerangan apa? Gerang berdoa, wadduhulu baini wa baina maliki, engkau tuh mau urus campur, maksudnya urusanku dengan Allah Ta'ala. Nah, berarti yang berpandir ini adalah takdir. Takdirlah yang berpandir lawan sidin tadi.
urusan apa je takdir? Diriku dengan Allah Ta'ala, engkau bercampur. Nah, gara-gara doa tadi. Paham lah kira-kira. Jadi habis itu wa min muqtadayatiha, urusan apa? Umpat campur ujah takdir tadi nah. Padahal itu adalah sudah ketentuan bahwa andika atau garing. Kenapa minta doa? Hendak merubahkah? Nah, padahal ujah takdir tadi itu urusanku dengan Allah Ta'ala. Kenapa bercampur? Nah, jadi khatib ataupun suara tadi itu langsung kepada jauh lah, tanpa melewati panca indera. Kalau kita mendengarkan lewat panca indera, melihat lewat mata, kemudian dirasakan, hanya diterima oleh hati. Hati membenarkan, baru mengimani, kan? Itulah. Kalau yang suara hati ini adalah langsung ke jauhnya datang, tanpa melewati panca indera. Dan apabila hatib tadi atau suara yang datang kepada jauh tadi, maka tanpa waktu dan tanpa musim dan tanpa ada berarti batasan semenit, 2 menit, 3 menit, kada. Bisa hatib ini ilmunya dapat, kalau diukur-ukur panca indera ataupun tahun-tahunan, bisa 10 tahun. Dan disitulah bubuhan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kepahaman ilmu melewati jauh tadi, yang disebut adalah melewati ujah Imam Al-Ghazali, panca indra, kalau panca 5 lah, indra yang ke-6 jadiin. Nah, kayak itu. Indra yang ke-6 itulah yang disebut orang adalah kasab, artinya mukasyafah, kasab. Jadi apabila orang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu mukasyafah, itu kadang melewati panca indera lagi, lewat sudah, yaitu melewati namanya zauq ataupun rasa, ataupun disebut lewat rohani. Nah, inilah ulama-ulama mengatakan, inilah yang namanya latifatu ruhaniyatun, yang sangat lembut dan ruhaniyatun. Al-anwarun, ya, macam-macam aja sambatan. Nah, jadi orang-orang yang sudah hebat-hebat ini, wali-wali ini, mereka dapat ilmu melewati jauh, bukan melewati panca indera. Kalau kita melewati panca indera, mendengar, proses berapa detik, ya, berapa menit, dipikirkan, masuk, hanya iman. Kalau mereka ini tanpa melewati iman lagi, tanpa melewati akal lagi, karena iman ini adalah proses daripada khayal, khayal daripada pemikiran. Ya, kalau buhan ini adalah melewati jauh. Dan hafal sudah suara jauh tadi siapa? Bisa Allah Ta'ala, bisa Nabi, bisa benda-benda, bahkan ibaratnya lahul mahfud bisa berpandir juga, takdir bisa berpandir juga, Al-Quran Yasin ini bisa berpandir juga, tapi roh nang menyambutnya, bahasanya nih zauq nang menyambutnya. Nah, apabila orang terbuka kasyaf mukasyafah, maka apa namanya, lewat jauh tadi. Jadi Jahidin di sini ditagur Syekh Junaid Al-Baghdadi tadi oleh suara yang tanpa rupa. Ujah suara tanpa rupa tadi, urusan apa engkau? Urusan apa engkau hendak bercampur antaraku dengan Allah Ta'ala? Tapi ini walilah dari kita. Ini mengisahkan benar.
Allahumma afini fasami hatifan yaqulu malaka wadukhulu baini wa baina maliki wa min muqtadayatiha aidan ayu alaikum biqalbihi syai'un min itrad al masyih. Dan diantaranya pulang diantara orang yang kada bisi adab, yaitu hatinya kada mau hatinya berhubungan dengan seorang masyayikh atau seorang aulia, ingkar maksudnya. Nah, orang ada kabar di situ oleh Allah aja. Nah, karamatnya di hadapan seorang sudah misalnya, tapi hidupnya ingkar, ada mau membujurakan, maka jahidin disinilah orang ini ibaratnya kada badab. Dan hidini kada menghormati bitar kita jinihim wa ihtiramihim, dan hidini kada menghormat dengan seorang wali tadi, wala yaqbala isyaratahum, dan kada mau mengambil syaratnya, dipadahi sudah bahwa di situ ada satu masalah, di situ ada bahaya, kada mau menerima bima yasiru bihi alaihi, kada mau menerima isyaratnya, faqad qalu uququl sujain la taubatalahu. Sedangkan orang yang kada percaya dengan wali Allah tersebut tadi adalah dia durhaka kepada wali tadi. La taubata lahu, kada ada taubatnya soalnya. Nah, amun wali tadi kada memaafkan, kada ada taubatnya. Karena wali ini ngalih dicari, kada kawa dia kada kau dilihatnya ciri-cirinya. Nah, kalau kuitan kan ada tahu kita minta maaf kita dalam kuitan. Kalau wali tadi mana ada yang tahu sidin wali, tetapi kita berani lalu wali tersebut, akhirnya la taubatallahu, kada ada taubatnya. Nah, bahaya. Wa qala aidan minal qala la ustajihi lama laik lahu wa qala Abul Qasim al-Qusari min sabi syekha min syekh summa itrada alaihi bi qalbihi faqad naqada ahda suhbah. Barang siapa nang berpaling daripada seorang guru yang soleh dan yang wali, maka adalah dia kada bersahabat lagi. Wajibat alaihi taubatu, dan orang seperti ini wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah taala kepahaman dan sehingga kita mendapatkan guru yang guru tadi adalah sebagai penuntun kita, dan kita ibaratnya bisa menjaga adab dengan sidin. Karena kalau kita kada beradab dengan sidin, ma'rifat tidak akan dapat. Nah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.